siang pemirsa, bersama saya Muhammad Rizky Ramadan dan tentunya bersama saya Nana Gilvira dalam acara Kimia Indonesia Pintar. Kali ini saya sedang berada di sekolah terbaik Indonesia yaitu SMK Semak Bogor. Seperti yang kita tahu, hari ini bakal ada acara SOC dan untuk cari tahu info lebih lanjutnya, kita tanya langsung aja yuk. Boleh. Apa benar sih di sini sedang berlangsung acara SOC? Bener Mbak, di sini sedang ada acara SOC dan sudah cukup lama berlangsungnya. Kalau boleh tahu apa aja sih yang dibahas? Jadi di SOC itu salah satu ngebahasnya itu klasifikasi protein berdasarkan komposisi kimianya, Mas. Wah, bisa dijelasin lebih jelas lagi nggak, Mas? Oh, jadi klasifikasi protein berdasarkan komposisi kimianya itu terbagi menjadi 3, Mbak. Yang pertama itu protein sederhana. Nah, yang kedua itu protein terkonjugasi, dan yang terakhir itu senyawa turunan dari protein. Oh, banyak juga ya, bisa dijelasin lebih gampang nggak sih? Ya, Mas. Jadi protein sederhana itu adalah protein yang hanya tersusun dari asam amino saja yang bergabung melalui ikatan peptida. Oh, jadi gitu. Iya, jadi contohnya itu protamin dan globulin. Protamin merupakan protein yang berbentuk globular, protein paling sederhana tetapi lebih kompleks dari pepton atau peptida. Larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Contohnya salmin dalam ikan salmon dan scombrin pada ikan makarel. Globulin merupakan protein yang berbentuk globular, memiliki berat molekul yang tinggi. Bentuk akrab globulin adalah hemoglobin yang berperan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, kalau protein terkonjugasi itu merupakan protein sederhana yang berikatan dengan senyawa non-protein. Contohnya, itu ada lipoprotein dan glikoprotein. Lipoprotein merupakan protein yang terikat dengan lemak atau lipid, berfungsi untuk mengangkut berbagai bentuk lemak dan kolesterol di dalam tubuh. Glikoprotein, protein yang mengikat suatu karbohidrat, berperan sebagai hormon, antibodi, dan proses pembekuan darah. Sedangkan senyawa turunan protein itu merupakan protein yang diberi perlakuan khusus oleh proses kimia dan proses fisika. Contohnya ada koagulasi kasein dan denaturasi protein. Koagulasi kasein merupakan proses perusakan protein akibat pemanasan dan menjadi penggumpalan atau pengerasan pada protein. Faktor penyebab koagulasi protein diantaranya adanya asam, panas, enzim, garam, dan mikroba. Contoh koagulasi protein salah satunya adalah pembuatan keju dengan bantuan enzim dan pembuatan yogurt dengan bantuan bakteri. Denaturasi protein merupakan proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat berbagai gangguan. Faktor penyebab denaturasi protein adalah karena panas, asam dan basa, garam logam berat, serta alkohol. Contoh dari proses denaturasi protein adalah telur yang digoreng. Perbedaan dari proses koagulasi dan denaturasi protein ialah pada koagulasi sifat biologi dan aktivitas protein tidak berubah, sedangkan pada denaturasi berubah. Oh, jadi itu yang dimaksud klasifikasi protein Tapi berdasarkan kok kimianya. tapi kok dari tadi ngomonginnya senyawa organik dan persenyawan protein terus ya? Iya sih. Emang nggak ada soal-soal tentang stoikiometri? Iya, bukannya harusnya ada soal-soal ya? Ini SOC kepanjangannya apaan sih? SOC itu panjangan dari Smako Organic Club. Ya. Kirain Semak Championship.